Sejenak marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah senantiasa melimpahkan rahmat pada Allah dengan hidup. Artinya juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi apabila nikmat hidup ini Allah cabut, ubudiyah terhenti, pintu taubat pun tertutup. Selanjutnya salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita ada, karena beliaulah kita menjadi sempurna, karena beliaulah kita bisa hidup bahagia, rukun, damai seperti sekarang ini. Selanjutnya kita iringkan selawat dan salam kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau yang sangat antusias membela perjuangan baginda Rasulullah, walau nyawa menjadi taruhannya. Dan selawat dan salam juga kita iringkan kepada seluruh alim ulama, karena para alim ulama merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bukan harta, pangkat, dan jabatan yang mereka warisi, tetapi adalah ilmu dan amal daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kepada Bapak Pimpinan WSI KJP Lampung Jawa beserta seluruh staf dan karyawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita pada hari ini mendapat ridha dan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, dan kiranya pertemuan kita ini menjadi salah satu sebab dengan mengadakan perkumpulan silaturahmi, menjadi sebab kita tergolong dalam hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi, karena beliau menjadi perantara kita bisa bertemu dan duduk seperti ini. Beliau juga merupakan salah satu jamaah majelis taklim di mana kami melakukan pengkajian ilmu agama di rumah beliau. Tetapi beberapa waktu ini aktivitas itu terhenti karena beliau, semua kita tahu, baru saja sehat. Alhamdulillah, berkat doa-doa kita semua, beliau telah melalui masa sakit. Saya juga pernah menjenguk, dan ini hari saya lihat beliau alhamdulillah sudah sehat, sudah bugar, tidak seperti sebelumnya. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan sakit yang telah beliau lalui menjadi kafarah bagi dosa-dosa dan menjadi penyebab untuk diampunkan dosa beliau oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih atas segalanya, waktu dan tempat. Alhamdulillah sangat nyaman ini Pak. Dan waktunya pun, karena waktu setelah asar ini merupakan salah satu waktu yang istimewa.
setelah asar merupakan salah satu waktu yang istimewa, di mana apabila kita beramal di waktu itu termasuk daripada waktu mustajabah, waktu setelah asar. Karena sangat sedikit orang mempergunakan waktu setelah asar untuk berubudiah kepada Allah, baik baca Al-Quran, zikir, ataupun majelis ilmu. Banyak setelah asar biasanya jalan-jalan, ada yang masih jogging, main bola. Maka jangan buang waktu setelah asar, karena itu waktu yang diistimewakan, terlebih-lebih setelah asar pada hari Jumat. Itu disebut dengan Sa'ah Fatimiyah, di mana Sayyidah Fatimah binti Rasulullah berubudiah, beramal, mengingat Allah, itu mengkhususkan diri di waktu setelah asar di hari Jumat. Tema ini hari diberikan kepada saya adalah menyambut bulan suci Ramadan. Ini ide yang sangat brilian, karena tidak semua kantor melakukan hal seperti ini. Menyambut bulan Ramadan ini merupakan sebuah bentuk sikap mencerminkan keimanan seseorang, mencerminkan sebuah kebahagiaan, kesenangan dengan sebab datangnya bulan Ramadan, di mana Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'ala niran." Siapa saja orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan tubuhnya, jasadnya daripada api neraka. Ini sebuah keistimewaan. Tidak semua orang memiliki perasaan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena menyambut bulan Ramadan, melakukan ubudiah di bulan Ramadan, ubudiah utama adalah berpuasa, ini hanya orang-orang beriman. Setiap orang beriman sudah pasti Islam. Setiap orang Islam belum tentu ia beriman. Imannya diragukan walau KTP-nya Islam. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan wahai orang-orang Islam, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tetapi seruan Allah tertuju kepada orang yang beriman. Alhamdulillah, yang kita lakukan ini hari ini merupakan sebuah cermin sikap orang-orang beriman. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Tidak perlu bertanya ke orang lain. Adakah hati dan perasaan ini bahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Ataukah biasa-biasa saja? Ataukah menjadi penghalang aktivitas di setiap harinya?
Kalau sudah puasa nggak enak kerja, nggak ada makan siang, ada minum. Kalau bisa kerjanya dengan full kalilah, lelah puasa. Puasa menjadi kambing hitam. Siapa yang bisa jawab itu? Iman masing-masing kita. Boleh lisan berjawab, oh senanglah, gimana gak senang? Cius. Atau hanya di mulut, sedangkan hati tidak. Tapi ini Tengku jujur, hati saya biasa-biasa saja. Ini bagaimana? Hati saya biasa-biasa saja. Untuk awal, paksakan hati untuk senang, bahagia, mencintai bulan Ramadan. Paksakan hati, latih hati untuk benar-benar mencintai bulan Ramadan. Intinya, kenapa kecintaan ini tidak timbul di dalam hati? Karena kita tidak tahu, karena kita tidak mengerti apa sebenarnya bulan Ramadan. Saya kurang senang main basket. Kenapa? Nggak ngerti peraturan. Kalau bulu tangkis, itu penting lumayan. Bola kaki, memang hobi. Karena mengerti. Maka Rasulullah bersabda, seandainya umatku tahu ma fi syahri Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, sungguh di dalam setahun dia akan memohon kepada Allah seluruhnya Ramadan. Kapan lebaran kan begitu? Maksudnya apa kandungan yang terdapat di bulan Ramadan juga terdapat di bulan-bulan lain. Tidak harus Muharramnya nggak ada, Ramadan sampai 12 Ramadan, tidak gitu maksudnya. Tetapi kandungan di bulan Muharram, Safar, Rabiul sampai selesai semuanya sama fadilah seperti di dalam bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Banyak di antara kita juga meninggalkan sholat. Mengapa? Karena dia tidak kenal sholat. Kalau kita kenal sholat, sungguh merangkak kita untuk melaksanakan sholat. Banyak di antara kita, padahal agama kita belum paham, tetapi sangat sedikit orang yang mau mempelajari ilmu agama. Mengapa? Dia tidak kenal bagaimana agama. Sedikit orang yang berinteraksi, berhubungan dengan Rasulullah dan Allah. Mengapa? Karena mungkin mereka tidak kenal siapa Rasulullah dan Allah. Tetapi terkadang kita punya pemikiran, kita punya lisan. Manusia, diri kita pribadi, ingin tidak menjadi manusia yang baik. Kita punya anak, ingin tidak anak kita menjadi anak yang baik. Baik tidak akan terjadi kalau tidak ada perbaikan. Saya punya motor, motornya rusak. Motor itu tidak akan pernah menjadi motor yang baik kalau tidak ada perbaikan. Artinya butuh usaha, butuh langkah gerak. Sehingga pernah seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, bagaimana engkau mencintai ilmu?" Aku mencintai ilmu seperti seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Apabila anaknya hilang, sungguh ia tidak akan berhenti mencari sebelum anaknya itu ketemu. Mengapa? Karena beliau sangat mengerti kedudukan ilmu. Karyawan Bapak semua punya ilmu tentang administrasi di sini, Pak, ya? Kalau nggak punya ilmu gimana kira-kira, Pak?
Pegang komputer nggak bisa, nggak ada ilmu. Nulis nggak punya ilmu. Di dunia kita butuh ilmu, maka akhirat adalah yang paling utama. Kita selalu memohon kepada Allah untuk menjadi manusia yang baik, mempunyai keluarga yang baik, punya desa yang baik, daerah, wilayah yang baik, punya anak-anak yang baik, punya istri yang baik, suami yang baik. Maka jangan jauh daripada yang namanya perbaikan. Apa yang dikandung oleh bulan Ramadan? Sehingga senang dengan datangnya bulan Ramadan saja Allah haramkan tubuh kita disentuh oleh api neraka. Di bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya sehingga disebutkan 10 yang awal adalah rahmah. Bicara rahmah adalah kasih sayang. Maka raih kasih sayang Allah. Orang yang tidak mendapat kasih sayang Allah, maka sebaliknya apa yang dia dapat? Murka dan kebencian. Bagaimana rasanya kita punya orang tua yang tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita, dan sangat membenci kita. Hidup terasa hampa dan sia-sia. Apalagi tidak mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Di dalam bulan Ramadan Allah obralkan yang namanya maghfirah, keampunan. Siapa saja yang mau bertaubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak ada manusia yang istighfarnya, taubatnya ditolak oleh Allah. Pasti diterima. Maka bersungguh-sungguh meraih kasih sayang Allah, bersungguh-sungguh mendapatkan maghfirah Allah, sehingga Rasulullah katakan, siapa saja yang telah melalui bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keampunan daripada Allah, dialah hakikat manusia yang sangat rugi. Bulan Ramadan tidak dapat keampunan daripada Allah, mau dapat di bulan mana? Ada yang lebih agung daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, penghulu daripada segala bulan. Di situ Allah membukakan pintu maghfirah, keampunan. Maka siapapun hamba yang berdoa kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya, pasti Allah ampunkan. Tidak boleh ada sebuah keraguan. Saya ahli maksiat, kemudian bertobat, terus maksiat lagi, tobat lagi, apakah diampunkan oleh Allah? 1000 kali kita maksiat, 1000 kali kita tobat, 1000 kali Allah terima. Jangan pernah bosan-bosan bertaubat kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya mata yang berdosa, kita punya telinga yang berdosa, punya lisan yang berdosa. Seberapa besar dosa yang pernah kita buat? Maka maghfirah Allah jauh lebih luas. Ini bulan Ramadan. Yang ketiga, 10 akhir itaqum minan nar. Allah
merdekakan seorang hamba daripada api neraka. Kita tidak pernah tahu nama kita ada di dalam catatan yang mana. Apakah di dalam daftar nama ahli surgakah atau di ahli nerakakah? Seandainya nama kita tertulis di daftar penghuni neraka, maka dengan berkah bulan Ramadan nama kita dihapus oleh Allah di dalam daftar ahli neraka. Ini yang wajib kita perjuangkan di dalam hidup, dan ini merupakan tanggung jawab kita seorang ayah untuk memberi pengertian kepada keluarga, istri dan anak-anak. Sehingga ada sebuah kisah seorang Yahudi tinggal di sebuah daerah yang mayoritas Muslim. Seorang Yahudi ini berkata kepada seluruh keluarganya, dikumpulkan seperti ini. Wahai istriku, wahai anak-anakku, ini tetangga kita semuanya Muslim. Di bulan Ramadan mereka tidak makan dan minum. Maka tidak boleh di antara kita ada yang makan di luar, minum di luar. Hormati orang Muslim beribadah di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sehingga pada suatu hari anaknya yang kecil, namanya juga anak-anak, berkeliaran main dengan teman-temannya. Kemudian ia kumpulkan buah kurma yang sudah terjatuh, dimasukkan ke kantong, dia makan sambil jalan pulang. Sampai ke rumah, ditawari ayah, ayah mau kurma. Wahai anakku, sudah ayah katakan jangan makan di luar. Ini kurma dapat dari mana? Dari sana ayah, pohon di sana, buahnya jatuh ayah balik. Itu punya orang, kembalikan. Dan buah kurma yang ada di mulutnya itu dikeluarkan dengan tangannya, dikeluarkan. Sudah ayah katakan jangan makan dan minum di luar. Hormati orang lain berpuasa, orang lain beribadah. Sehingga tidak lama kemudian seorang Yahudi yang tua ini meninggal dunia. Lalu dimimpikan oleh orang yang saleh, seorang ulama yang saleh di daerah tersebut, Yahudi ini masuk dalam surga. Heran ulama, bertanya, wahai Yahudi, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam surga sedangkan engkau tidak beriman kepada Allah? Karena kita tahu Yahudi, orang kafir, siapapun orang kafir tidak boleh masuk surga, haram masuk surga. Kemudian dia ceritakan tentang hal apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Islam di bulan Ramadan. Ia menghormati bulan Ramadan, tidak makan dan minum di luar. Kemudian di saat ia hendak meninggal, datang malaikat mentalkinkan di telinganya dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia ikuti dengan lisannya. Kemudian malaikat Israel baru mencabut nyawa. Ini kelebihan menghormati bulan suci Ramadan. Tetapi fenomena sekarang orang Islam yang jualan di siang bolong. Bahkan di dalam kitab fiqh kita ibu-ibu, yang diharamkan puasa di bulan Ramadan, apakah seminggu mungkin? Ibu-ibu paham itu, bapak-bapak mungkin paham juga. Walaupun kita ada. Ini yang aneh, bapak-bapak seminggu libur puasa. Kedatangan matahari.
Nggak ada istilah bapak-bapak untuk meninggalkan puasa. Ibu-ibu boleh jadi. Ibu-ibu yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian datang hal yang tidak boleh untuk berpuasa, maka disunnahkan imsak, tidak makan dan tidak minum. Tetapi itu hari tetap dihitung kepada tidak berpuasa. Selesai Ramadan wajib mengqadha. Dia dapatkan sebagaimana orang lain berpuasa. Pahalanya dia dapatkan. Sunnah hukumnya. Kalau makan boleh? Boleh, tidak berdosa. Tetapi apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tidak berniat di malam hari. Umpama bapak-bapak, rupanya pulang tarawih ketiduran, terbangun subuh, lupa niat. Itu hari dihitung tidak berpuasa. Maka haram hukumnya. Wah, ini kan kita nggak niat malam, berarti boleh makan kan nggak puasa. Haram hukumnya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, wajib imsak. Ibu-ibu yang seperti tadi sunnah imsak, kalau makan tidak berdosa. Tetapi apabila imsak mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau boleh, ibu-ibu yang nggak puasa, bapak-bapak pun nggak tahu, seolah-olah full puasa. Padahal tinggal seminggu, 6 hari. Apa boleh jadi yang 15 hari? Karena sebanyak-banyaknya 15 hari. Minimalnya 1 hari. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Kalau sudah lebih daripada 15 hari, wajib berpuasa walau kondisinya seperti itu. Itu namanya istihadah. Wajib berpuasa, wajib sholat. Ini mesti. Bicara ibadah wajib niat. Ini hal penting. Bicara ibadah wajib niat. Kapan kita niat? Malam. Kapan aja boleh. Gitu siap buka puasa langsung niat boleh. Tengah malam boleh, waktu sahur juga boleh. Mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib niat setiap malam. Ada pertanyaan? Boleh Mbak di sela-sela? Boleh. Ada pertanyaan? Nggak boleh niat sebulan. Kan malam itu kemarin ada hari Ramadan, Aziz Sanadi dari Ta'ala kan sebulan ya? Maksudnya, Ada penjelasan untuk niat di awal Ramadan untuk sebulan. Itu mazhab lain, mazhab Imam Malik, bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita ikut taklid kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik boleh. Tapi syaratnya dia harus mengerti yang mana rukun puasa dalam mazhab Malik. Dia harus mengerti hal-hal apa saja yang membatalkan puasa di dalam mazhab Imam Malik. Kira-kira mau puasa mazhab Imam Malik, paham tidak caranya? Tidak paham, tidak boleh beribadah atas dasar tidak paham. Man ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolakkan, mardudatun la tuqbalu, tidak diterimakan oleh Allah. Umpama kita salat tanpa ilmu, Al-Fatihah siapa yang nggak bisa? Anak-anak tidak bisa. Yang jangan dites. Majelis taklim kalau tes Al-Fatihah ayat salat insya Allah 3 tinggal dan 30. 27 azhar semua. Anak sakit tunggu. Antar istri pulang 42.
Saya nggak enak badan, padahal nggak enak hati. Terus untuk saya pernah jamaah ibu-ibu lebih kurang 40 orang. Satu hari 5 orang tes. Nah, baca kitab, dah siapa mau tes 5 orang. Pertemuan di depan, baca kitab, tes gitu, sampai selesai. 40 orang, 5 orang yang original lewat. Yang lain konten 5,5. Ini sangat ironi. Menyedihkan. Pernah saya salat di salah satu masjid Kota Langsah. Jangan kita bilang kampungnya. Pas karena pengen sat depan, nampaklah paling ujung rupanya. Masuk naik tangga. Ini dinding kaca. Nah, jarak 3 meter itu bak tempat wudhu. Terlihat yang berwudhu. 70% tidak sah wudhunya. Mau tahu contoh hal yang tidak sah wudhu? Yang pertama, ada gayung, ambil di bak, coba. Ini gayung kayak gini pegang. Ini air terpercik ke dalam, air ini sama. Tidak sah. Ini airnya terpercik. Ini airnya sedikit. Air mustah? Tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, baju panjang itu diangkat, nggak sikunya ini nggak terbasuh semua. Wajib basuh. Ini kita kan ada lipatan. Lipatan ini wajib basah. Tidak akan sempurna lipatan basah kalau tidak dilebihkan sedikit. Wajib. Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Saya mau tanya, wudu apa hukumnya? Wajib tidak? Wajib. Wajib. Ini ada wudu semua. Udah siap sholat. Nggak ada yang batal. Siap sholat. Boleh jadi nanti batal. Pulang dengan istri. Batal. Pulang pegang istri. Kalau nggak ada nafsu nggak bakal. Ini aneh, saya ada suami nggak nafsu sama dia. Dia kan membatalkan pakai nafsu. Tersentuh. Tersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, batal wudu. Kecuali mahram. Siapa mahram? Ibu laki-laki, ayah bagi perempuan. Siapa lagi? Adik perempuan, kakak, mama mertua. Ada yang turun sedikit. Dengan mama mertua itu mahram dengan sebab kita nikahi anaknya, haram selama-lama menikahi itu ibu. Walau istri kita sudah meninggal ataupun cerai. Tidak boleh menikah dengan ibu mertua, tidak boleh menikah dengan ayah mertua. Karena mahram itu menjadi penyebabnya ada 3. Yang pertama keturunan. Ibu, nenek nggak boleh nikah sama nenek. Anak tidak boleh nikah sama anak. Cucu tidak boleh menikah dengan cucu. Sepupu boleh? Boleh menikah dengan sepupu? Satu nenek. Ya? Satu nenek kan sepupu. Satu nenek kan sepupu. Bagaimana? Ini ada kalau apa boleh, kalau apa nggak boleh. Apalagi satu kantor. Kalau dari ibu, dari kamu nanya gitu lah. Ini
pertanyaan apa pernyataan? Biar jelas. Kalau nikah satu sepupu dari ibu boleh. Kalau dari ayah, Ya, boleh karena jadi umur. ya. Sekarang dengarkan. Rasulullah punya ayah. Siapa nama ayah Rasulullah? Ini yang nggak ngerti Pak sudah post up 15 kali. Ayah Rasulullah nggak kenal. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib. Ya. Paman Rasulullah Abu Talib itu adik abang. Abu Talib punya anak. Perempuan. Abu Talib punya anak. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan? Iya. Oh, karena dari sana maka kurang paham. Kalau di sini paham. Abu Talib punya ayah. Ya. Nah, berarti Abi Talib punya anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya ayah Abi Talib. Nah, Rasulullah punya ayah Abdullah. Udah. Rasulullah dengan Sayyidina Ali posisinya apa? Sepupu. Ya. Rasulullah punya anak Fatimah. Benar. Bukan Khadijah. Fatimah dengan Sayyidina Ali paman. Ya. Mahram bukan? Wali bukan? Wali. Nikah berdua? Enggak. Siapa istri Fatimah, suami Fatimah siapa? Iya. Oke, ya. Terjawab? Terjawab? Sepupu baik dari ayah, baik dari ibu boleh nikah. Bukan mahram. Maka kalau jalan-jalan dengan adik sepupu perempuan kan nggak apa-apa, adik haram hukumnya. Itu wali tapi boleh nikah. Maka setiap wali belum tentu itu mahram. Ya. Kebetulan itu abang kandung wali, ya. Mahram juga iya. Itu abang sepupu wali, ya. Mahram bukan. Maka setiap mahram belum tentu wali, setiap wali belum tentu mahram. Tidak boleh langsung ambil jalan pintas, enggak jaga pantas. Hukum Islam. Gimana? Masih tahu Bu Pak ya kayak gitu. Tahu masih. Karena tidak pernah orang tuanya menjelaskan kepada anak-anak mereka. Sebenarnya itu bukan tabu, kita yang tabu. Itu hukum sudah 1400 tahun yang lalu. Ya. Gimana mau tabu? Cukup senior dah hukumnya. 1400 tahun dah. Kita kemana aja? Ini yang wajib dipelajari. Enggak ngerti komputer enggak dosa. Besok lagi undang lagi. Kalau Bu Dwi paham banget tuh saya. Katakan hak itu hak, yang batil itu batil. Masalah mereka senang atau tidak itu bukan urusan saya, yang penting Allah senang. Katakan olehmu kebenaran walaupun itu pahit bagi dirimu. Risiko di dalam hidup bukan hanya kita, bahkan baginda Rasulullah, bahkan para sahabat, risikonya lebih besar daripada kita sekarang.
Bagaimana Sayyidina Ali di saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah? Siapa yang tidur di tempat tidurnya baginda Rasulullah? Sayyidina Ali. Di saat rumah Rasulullah dikepung dan dibunuh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah bacakan surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 9. Sambil dilemparkan debu, semua tidur. Ya Ali, berbaringlah di tempat tidurku. Gunakan selimutku. Apa kata Sayyidina Ali? Apa ya Rasulullah? Siap tidur. Resikonya apa? Mati. Syukur oleh orang kafir dibuka dulu. Bukan Rasulullah. Seandainya langsung ditebas. Ada yang mau seperti itu? Seandainya kita tolong tidur. Ya Rasulullah, jangan saya lah. Yang tua-tua aja. Yang istrinya yang udah meninggal kemarin. Saya masih ada istri, masih ada anak di rumah. Ada yang TK, masih kecil-kecil. Jangan saya. Enggak boleh sepupu jalan bareng. Serumah berdua. Terlebih-lebih bulan Ramadan, bukan pahala saja yang digandakan. Hati-hati. Maka Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, lindungi saya daripada bulan Ramadan dan lindungi bulan Ramadan daripada saya. Setiap amal kebajikan di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan dosa dan maksiat. Ini umpama ada di antara kita yang doyan main chip tuh Pak. Mau ada duit lah nanti. Saya kurang ngerti juga tuh. Chip katanya. Kalau aja di Kota Lampar ditangkap apa domino tuh. Apa jual-jual itu juga lah semua. ID katanya. Bulan Ramadan berhenti. Hormati bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu menghargai, menghormati bulan Ramadan. Ini salah ada mungkin kebiasaan ya, suka adu ayam misalnya. Kalau gitu namanya ada ayam 2 ekor di rumah. Bulan Ramadan stop, berhenti. Ada kebiasaan yang lain lagi umumnya. Stop, bulan Ramadan berhenti. Dosa kita juga dilipat ganda oleh Allah. Allah tidak senang, Allah marah, Allah murka. Orang lain menghormati bulan Ramadan, kita bermaksiat di bulan Ramadan. Tidak mampu taat, jangan maksiat minimal. Kita harus ada target bulan Ramadan. Inti daripada bulan Ramadan adalah pengendalian diri. Itu inti. Harus lebih terkontrol jiwa. Ibadah harus lebih meningkat dari sebelumnya. Kita takutkan apa? Ini belum masuk bulan Ramadan. Berapa hari? Seminggu. InsyaAllah seminggu. Belum sampai bulan Ramadan. Seandainya Allah berikan umur panjang kita masuk dalam bulan Ramadan, jangan sia-siakan bulan Ramadan itu. Siapa tahu itu Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Sebenarnya bukan hanya itu. Salat pun demikian. Ini lagi salat. Allahu Akbar. Jangan main-main. Siapa tahu itu salat terakhir dalam hidup. Ada orang, Pak, sedekah 2000. Siapa tahu itu sedekah terakhir kita untuk dia, kemudian kita mati. Seandainya tidak kita berikan, seandainya tidak sholat, seandainya kita sia-siakan Ramadan, meninggal kita, menyesal. Ini yang sangat menyakitkan. Ya Allah, seandainya saya berikan uang 2000 aja untuk si pengemis itu, aduh bahagia rasanya, menyesal. Seandainya sholat yang saya kerjakan tadi adalah dengan sholat yang indah, yang baik, yang khusyuk, tawadhu kita di hadapan Allah,
Karena salat adalah munajat kita dengan Allah. Berdoa kita kepada Allah, Allah angkat hijab. Nah, saya teringat tadi pembacaan dari Al-Quran. Ini kan menyangkut masalah Nabi Musa. Bukan menyangkut masalah Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Tapi ada sedikit kisah masalah Nabi Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk berkalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah akan sebagai Nabiullah Musa dengan Allah akan sebagai berkata-kata, munajat langsung. Sehingga Nabi Musa merasa dirinya adalah orang yang sangat bahagia, sangat beruntung bisa berkalam dengan Allah langsung. Saya orang yang berbahagia di dunia ini ya Allah, karena tidak ada manusia yang berkata-kata denganmu. Kemudian Allah katakan, wahai Musa, di saat engkau munajat berbicara dengan aku, itu ada hijab 10.000 hijab. Terdinding di antara kamu dengan aku 10.000 hijab dinding pembatas. Satu-satu hijab di antara langit dan bumi jaraknya. Kelak akan ada umat yang ia berdoa 10.000 hijab itu aku angkat. Ada Allah. Ya Allah, jadikan umat itu sebagai umatku. Nabi Musa memohon umat itu untuk dijadikan sebagai umatnya. Allah berkata, umat itu adalah umat kekasihku Muhammad. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Udah jadi nabi, kita jadi kita udah jadi umat, tidak jadi apa? Kita umat terbaik karena Rasulullah adalah Rasul terbaik. Maka di saat kita berpuasa, coba bagaimana sikap tata cara Rasulullah beribadah puasa? Apa yang Rasulullah lakukan selama bulan Ramadan? Siangnya bagaimana, malamnya bagaimana? Dan bagaimana Rasulullah berbuka puasa dan sahur? Rasulullah berbuka puasa dengan kurma. Bulan Ramadan beli kurma. Saya nggak doyan kurma, memang nggak suka. Bilang terus sama kurma, saya nggak suka sama kamu. Tapi karena Rasulullah buka puasa dengan kurma, saya ikut Rasulullah, makan sebiji minimal. Jadi niat ittiba, ikut Rasulullah. Mau ikut Rasulullah? Ragu. Rasulullah akhirnya bisa kemana? Kemana? Ke neraka? Ke surga? Kita ikut. Karena di dunia kita sudah ikut. Maka kita wajib ikut Rasulullah supaya besok di akhirat kita ikut. Kemana Rasulullah kita ikut? Karena di dunia sudah ikut. Yang agak doyan makan 3. Yang doyan banget 11. 21 atau 99. Jumlahnya ganjil. Karena Rasulullah suka yang ganjil-ganjil. Dan kurma dimakan ganjil jadi obat. Dimakan genap kenyang. 1 jadi obat, 2 kenyang, hilang efek obat. Maka 1 lagi jadi obat, 3. Mau 5 juga boleh. Minimal 1. Nah, ini harus ada kurma, promosi. Tapi saya nggak jualan kurma. Nanti itu pesan, nggak ada. Beli kurma. Udah. Setelah makan kurma, minumlah air putih. Karena ini lambung kita kosong. Nah, kita kan terbalik, Pak. Makan nasi banyak-banyak. Terakhir makan buah. Terbalik. Makan buah dulu yang manis-manis, umpama kurma.
Jadi lambung kita itu dilapisi dengan kurma sehat. Mau makan apa setelah itu? Mau sambal? Nggak masalah. Ini enggak sambal duluan. Makan asam. Selesai Ramadan, udah bocor lambung. Asam lambung. Tata cara kita salah, nggak paham. Maka ikuti baginda Rasulullah. Ini wajib di dalam hidup kita ikut baginda Rasulullah. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Apa manfaat dan faedah? Saya nggak ngerti. Yang penting saya ikut Rasulullah. Ternyata ada orang yang ahli. Dia diperiksanya masuk kaki kiri. Rupanya kaki kiri ini, dia berhubungan dengan paru-paru. Kalau masuk dengan paru-paru, sehingga dia aman. Kalau masuk pakai kanan itu berhubungan dengan jantung. Virus langsung masuk kena jantung. Karena kamar mandi ini ada tempat yang kotor, walau berkilat keranjingnya. Itu tempat setan di situ. Maka ada doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus wal khaba'is itu jin laki-laki dan jin perempuan yang menggoda sehingga nafsu kita bergejolak. Berlindung kita. Maka masuk dengan kaki kiri. Keluar pakai kaki kan? Ini masuk masjid pakai kaki kiri. Kiranya WC itu. Itu masjid Baitullah, rumah Allah. Masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Ikut baginda Rasulullah. Di setengah mandi, basuh terlebih dahulu. Ala mandi Rasulullah. Basuh terlebih dahulu kaki kanan. Kemudian kaki kiri. Kemudian tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Coba jeda sejenak. Terasa panas keluar dari ubun-ubun. Jangan gitu ambil air. Merusak kesehatan. Jangan banyak yang tumbang di kamar mandi. Salah kita sendiri. Rasulullah ajarkan itu. Ajarkan kepada istri dan anak-anak. Begitu juga anak-anak gadis kita, istri-istri kita di saat di dalam kamar ganti pakaian, tidak ada pakaian satupun. Itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu iblis setan lagi nengok, ketutup. Ya kok nampak lagi. Doa. Ikut apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah nabi terbaik, Rasulullah pemimpin terbaik, Rasulullah ayah terbaik, Rasulullah istri terbaik, suami terbaik. Maka kalau suami kita agak kurang pas sedikit wajar karena bukan Rasulullah. Ya. Anak terbaik, anak Rasulullah, maka anak kita agak biasa. Karena kita bukan Rasulullah. Pemimpin perang terbaik Rasulullah, umat terbaik umat Rasulullah, keturunan terbaik keturunan Rasulullah. Siapa keturunan Rasulullah? Ini para habaib, ulama-ulama kita, keturunan baginda Rasulullah. Jangan pernah hina mereka, jangan pernah membenci mereka, cintai mereka ahlul bait. Dengan mencintai mereka kita selamat. Jangan ikut orang-orang. Maka kita harus tahu posisi itu, harus tahu semua. Inilah Islam. Apa yang Rasulullah makan? Kurma. Rasulullah buka puasa kurma 3. Nanti sahur kurma 3. Coba 30 hari bulan Ramadan tes sekali. Buka puasa 3 kurma, sahur 3 kurma. 30 hari sehari aja. Kalau 30 hari terus boleh enggak? Ramadan pertama ini sahur nanti, ya udah saya 3 kurma. Jadi buka 3 kurma lagi. Insya Allah nggak satu terawih kita. Lapar. Tapi kalau ikut nafsu, insya Allah air sirup, teh, kopi, cendol, air tebu, nanti ada timun suri lagi. Gini. Makan, kamu dengan alasan tadi siang nggak makan. Satu kali lagi datang tadi siang, kau toh. Nafsu semua. Makan terakhir kolang kali, pas di sini kolang.
Baru pergi ke masjid. Gitu sujud, kecepet, keluar langsung dari kamar. Teng di keramik, pas sampai imam. Batu cincin apa? Rupanya jamaah ada yang balas dendam, nafsu semua. Makan seadanya. Nah, inilah yang dikatakan tadi pengendalian di diri. Baik mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan, semuanya dikendalikan. Pandangan, pendengaran, pembahasan lisan, coba kendalikan. Berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minas shaiminal hafidhin. Sudah ditulis kan? Buat nanti. Nah, ini hanya untuk pribadi, tidak untuk disebar luas. Nah. Allahumma ja'alni minas shaiminal hafidhin. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang berpuasa di dalam keadaan terpelihara. Kita mohon kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang memelihara puasa. Semua banyak yang puasa, tetapi tidak semua manusia ini dianggap berpuasa. Karena puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi intinya adalah pengendalian diri. Nah, yang suka emosian, Ramadan harus tenang. Ada yang emosian di sini? Yang pakai baju sapong. Nah, itu banyak-banyak baca selawat. Selawat yang mana? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Itu selawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Insyaallah dengan bacaan selawat itu rutin, emosi kita berkurang pelan-pelan. Tidak ada manusia yang tidak emosi, tetapi sedikit manusia yang mampu mengendalikan emosi. Semua kita bisa marah, yang laki perempuan semua bisa marah. Tapi pengendaliannya ini yang paling penting. Semua kita bisa sedih, coba kendalikan kesedihan. Semua kita punya keinginan, semua kita punya hajat. Itulah manusia normal. Tapi yang aneh pengen istri, nggak ada keinginan. Ini fitrahnya manusia. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Fitrahnya manusia. Baik rakyat jelata, pejabat, ulama semua. Tetapi Islam mengatur. Jangan engkau berzina, tapi nikahlah. Ada yang belum? Mungkin belum siap. Belum siap gerak. Belum berani. Maka begitu kita punya hajat apapun, mintalah kepada Allah. Bulan Ramadan jangan banyak tidur juga. Dirikan malam. Berjanji pada diri sendiri, mohon kepada Allah. Al-Quran khatam di bulan Ramadan. Bersedekah harus lebih ditingkatkan karena fadilah, kelebihan, pahalanya dilipat ganda oleh Allah. Jangan pernah sia-siakan. Siapa tahu itu Ramadan terakhir dalam hidup. Seandainya kita berpulang ke rahmatullah di dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini apa namanya ini? Tausiah ceramah. Tengku mau tanya. Ya. Sahur. Makan sahur waktunya gitu. Sahur sunnah. Orang yang nggak sahur bodoh. Udah hafal dapat pahala. Orang sahur pintar. Udah kenyang, kuat besok dapat pahala. Maka sahur. Kapan sahur yang bagus? Sahur bagus ditakhirkan. Berbuka bagus disegerakan. Jangan jampat tapi terlalu disegerakan. Ini udah waktu masuk misalkan azan. Kan udah waktu berbuka.
Saya nanti aja sholat maghrib dulu. Sok saleh, salah. Biar dianggap saleh. Tahan puasa jam 8 Isya nanti baru buka. Itu bangga bahasa Inggrisnya. Itu salah. Jadi gimana? Makan kurma sebiji, air putih, selesai untuk sholat. Yang penting buka dulu. Gimana? Bohong di bulan puasa gimana? Bohong? Kita kan mesti kadang kan kayak kita kan dari kota Sabah. Nanti menyamar jadi orang area dia bilang. Padahal kita bukan orang area. Orang yang berbohong di bulan Ramadan, pahala puasanya hilang. Itu dah. bohong. Ya. Kita untuk kebaikan biar Sabah. Kadang-kadang store Sabah. Yang di store pun dia mati benar. Ada cara lain. Ini kan harus terjadi juga menghadapi nasabah bagaimana yang ini bapak ini kayak ini cara hadapinya bapak ini begini. Gitu. Dan tak boleh disamakan semua. Kita lebih paham tentang tipe-tipe kriteria nasabah kita sendiri. Kita paham itu harus ada trik untuk menghadapinya. Saya kira gini. Lagi untuk pura-pura minum sedikit. Mana yang tahu? Terminum. Mau kita lakukan? Enggak. Kenapa nggak mau kita lakukan? Ya batal. Air sedikit tidak mau kita minum supaya tidak batal puasa. Tapi hak orang semua kita makan yang merusak akhirat kita. Kan bagus minum air sedikit, batal puasa besok batal. Kalau makan hak orang, nipu orang, apanya yang rusak? Bukan puasa rusak, akhirat kita rusak. Rusak ya. Ini rusak kita. Undang-undang kita rusak kan? Tunggu, sedikit Ya. tunggu. Ini khusus untuk kaum laki-laki nih. Sedikit aja. Mungkin pada saat kita tidur siang, ada waktu istirahat siang, mungkin pada saat tidur siang itu kita bermimpi lah. Tiba-tiba kita wajib tadi. Mimpi terbang. Mimpi terbang. Apakah puasa kita itu batal Ya. atau kita bisa melanjutkan puasa, pahalanya masih ada, atau kita lanjut mandi langsung Nah, terbang kan berarti menuju terbang awal. kan? Menuju awal. Kalau terbang itu tidak sengaja, mimpi mana sengaja? Mimpi, ya. Kan terbang dia. Ya. Itu tidak batal puasa dan tidak batal pahala puasa. Kemudian bangun, bersihkan, mandi Ya. terbang. Mandi terbang. Tetapi kalau sengaja terbang, naik ke atas, lantai 3, lompat, sengaja terbang, itu batal puasa. Maka tidak boleh sengaja terbang. Tapi kalau Nggak apa-apa dah. sengaja, itu tidak masalah. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu tidak masalah. Dengan sebab mimpi. Bahkan kalau disebutkan dalam kitab dengan sebab melihat misalnya, ataupun tafakur, menghayal tingkat tinggi sehingga terbang. Begitu kamar terbuka. Itu tidak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Pahala puasa ini maaf, pahala puasa itu kriteria paling kecil yang bisa membatalkan kalam sia-sia. Misalnya ini lagi jalan, kesepak batu, tuh, batu kurang aja, kan gitu. Padahal apa salahnya, Pak? Kita katakan batu kurang aja. Itu kan kalam sia-sia. Dia paham pun enggak, geser pun enggak, pokoknya sia-sia. Itu hilang pahala. Apalagi menyakiti perasaan orang. Maka intinya itu dia. Yuk latihan selama sebulan di dalam ruang waktu Ramadan. Di situ kita berarti di press lah.
latihan di situ selama sebulan. Semua dikendalikan. Yang paling penting hati. Menjelang Ramadan, maafkan semua orang. Ya, kita tahu walaupun itu berat. Ya, berat. Pernah satu hari yang membunuh paman Rasulullah, Abu Lu'lu'ah, Abu Lu'lu', yang membunuh Rasulullah, paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah, di saat masih kafir. Kemudian dia tobat masuk Islam dan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepenuh hati saya mohon maaf di masa saya kafir dulu membunuh pamanmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu dunia wal akhirah saya maafkan, tapi tolong menghindar di hadapan saya. Karena setiap melihat muka dia teringat paman yang sangat dicintai. Manusiawinya keluar. Itu manusiawi. Latihan, bersihkan hati, maafkan semua orang. Kita minta maaf, kesalahan orang lain maafkan. Yang paling utama kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Datangi mereka. Menjelang maghrib, mau masuk maghrib, mandilah, sunnah taubat. Gimana cara mandinya? Sama seperti mandi terbang, tapi niyahnya coba. Niat. Ini pertanyaan bagus ini. Tapi terkadang orang malu nanya. Iya. Padahal ini kan masalah yang harus diselesaikan dalam kehidupan, dalam ibadah. Begitu juga kita yang perempuan, di saat mandi wajib jongkok. Kalau enggak sampai air. Di saat saya jelaskan tata cara mandi, ada nenek-nenek. Oh, lagi nyantek uang. Lagi nyantek cara manoji. Cucu udah gede. Gitu kita jelasin cara mandi, oh lagi nyantek. Semua masalah awal kita mutaharah, bersuci. Terlebih-lebih kita ibu perempuan. Iya. Kita di saat berapa usia? Kalau dalam kitab usia 9 tahun ya. Itu udah datang. Selesai itu wajib mandi. Kalau kita 15 tahun itu kalau udah mimpi terbang. Dan kemudian cuci pakaian. Siapa yang cuci? Itu harus suci. Makanan itu harus suci. Tempat itu harus suci. Jadi bicara masalah taharah, kesucian, suci daripada hadas besar, hadas kecil, najis mukhafafah, najis mughalladah, najis ainiyah, najis hukmiyah, yang paling penting wajib dipelajari. Yang sangat bergelut dengan itu semua adalah kaum ibu. Siapapun suaminya ustaz serban segini, kalau istrinya nggak pandai menyucikan, serban yang sebesar ini semuanya najis. Tidak pandai mensucikan pakaian, tidak pandai mensucikan tempat. Ada najis, ambil tisu, bersihin. Habis itu suaminya wudu, kakinya basah, terinjak najis, terinjak kemari, najis, pindah. Semua satu ruangan, namanya lantai najis, sampai ke tempat tidur najis. semua najis. Saat istirahat, mati lampu, kipas angin, AC mati, keluar keringat, basah, spray bernajis, bangun bernajis lagi. Najis di mana mah? Akibat tidak ada ilmu. Perbaiki diri supaya kita benar-benar menjadi orang yang baik, selalu memohon kepada Allah. Saya kira ini sudah ya. Karena juru panjang udah sampai ke Jawa. Jauh terbang. Ini terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kata-kata yang sopan yang gak enak, kita mohon maaf. Lebih-lebih kita mau memasuki bulan
Ramadan. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina ya rabbana bi husnil khatimati was sa'adah wa la taqtim alaina wa liwalidina wa limashayikhina ya rabbana bi su'il khatimati was syaqawah waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawlan la ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma habib ilaina al-iman wa zin fi qulubina al-karim wa al-sufa wa syar waj'alna minal rasyidin. Allahumma anzil ar-rahmata wal barakata wa salamata wal 'afiyata wal ni'mata wal hidayata 'alaina khassah wa 'ala jami'il muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana Sya'bana wa Rajab wa ballighna fi syahr Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'na al-ghada'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal 'udwa wal zina wal munkar wa sifal muslimin wa shada'il al-hana ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa makanina wa mahallina hadha khassa wa min budal muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.